sayur-sayuran apa aja yang Bunda konsumsi pada saat itu ya, pada saat berjuang melawan asam lambung GERD. Dan apakah saat ini sudah boleh makan sayur-sayuran atau semua sayur-sayuran seperti kol, sawi, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Buat kalian yang saat ini masih berjuang, terapkan 3P, jangan lupa olahraga, dan tentunya jangan lupa bersyukur ya. Jadi kalau misalnya kita masih banyak sensasi, itu harus menjauhi beberapa pantangannya ya, seperti yang aku jelaskan di video-video sebelumnya. Dan juga kita harus menerapkan pola tidurnya itu nggak boleh telat, kemudian pada saat tidurnya juga bantalnya itu harus tinggi, pokoknya banyak ya. Kalian boleh cek di video-video aku sebelumnya. Dan kalau misalnya masih banyak sensasi, juga harus makan sering dengan porsi kecil. Aku tuh pada saat itu biasa makannya 5-6 kali ya. Aku membuat jadwal aku sendiri, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu aku buat jadwal aku ya. Aku harapkan kalian juga bisa membuat jadwal kalian senyaman kalian dan disesuaikan dengan aktivitas kalian sehari-hari. Kalau misalnya yang kerja kantoran ya, kayak aku bisa mengikuti jadwal aku. Kalau misalnya yang ibu rumah tangga, sebenarnya itu lebih gampang lagi mungkin ya diatur, karena dia seharian di rumah bisa ngatur waktunya, ngurusin anak, siapin makan, atau dan lain sebagainya ya. Kalian boleh atur sendiri di rumah. Nah, di video kali ini aku bakal bahas terkait sayuran ya. Tadi ada yang nanya, makanya aku langsung buatkan videonya, takut lupa ya. Bun, sayur-sayuran apa aja sih yang boleh kita konsumsi ya Bu? Aku udah nonton video Bunda terkait sayuran, tapi kok Bunda nggak sebut jamur. Jadi pada saat aku buat video sayuran itu nggak semua sayuran aku sebut ya. Jadi hanya sayur-sayuran yang aman sama aku aja yang aku sebut, yang sering aku konsumsi. Makanya di sini aku bakal bahas lagi terkait sayur-sayuran. Kenapa sayur-sayuran? Karena sayur-sayuran ini juga berperan penting ya untuk membantu proses pemulihan kita atau penyembuhan kita. Jadi sayur-sayuran aku konsumsi pada saat itu lumayan banyak ya, sebenarnya udah ada videonya tapi mungkin masih kurang. Makanya di sini aku buatkan lagi videonya. Aku harapkan kalian bisa nonton video sampai selesai ya. Bantu aku subscribe juga, like, comment, dan share. Oke, langsung saja. Jadi sayur-sayuran yang paling aman aku konsumsi pada saat itu, yang pertama itu adalah wortel. Wortel ya. Wortel itu biasanya aku bening. Aku bening itu biasanya aku tambahkan bayam ya. Jadi selain wortel, aku itu aman atau cocok sama aku adalah bayam. Tapi cara mengolahnya itu adalah harus diperhatikan benar-benar. Aku tuh nggak cocok kalau misalnya makan gurih-gurih, micin-micin. Jadi penyedap rasanya yang aku konsumsi pada saat itu adalah hanya garam dan gula pasir seujung sendok. Aku tuh nggak menggunakan Royco, Masako, Ajinomoto, atau micin-micin yang lain. Ya. Ada yang nanya, Bun, boleh nggak sih kita menggunakan penyedap bayi? Boleh-boleh aja kalian coba, tapi aku jujur dari pengalaman aku belum pernah ya. Aku itu hanya makan menggunakan penyedapnya itu adalah garam dan gula. Kemudian selain wortel dan juga bayam, aku tuh cocok sama kangkung, tapi nggak tiap hari ya. Biasanya kangkung ini aku rebus aja, ataupun dikasih tumisan dikit ya, dibanyakin airnya, jadi kan minyaknya itu nggak ada ya, atau dinetralkan dengan air. Itu cocok sama aku, dengan catatan nggak boleh sering, dan juga aku harus dikunyahnya itu secara halus. Selain itu juga aku cocok sama kacang panjang. Kacang panjang juga bisa aku rebus atau aku sayur bening dengan bayam dan juga wortel. Jadi aku campur biasanya ya. Kemudian selain itu juga aku cocok sama buncis. Buncis juga biasanya aku rebus ya. Terserah kalian mau direbus atau mau dikuahin. Bawangnya itu boleh ditumis. Kalau kalian mau menumis, bisa menggunakan minyak kelapa atau minyak tropical naslim ya. Jadi yang organik gitu teman-teman ya. Yang nabati maksud aku. Jadi yang nabati, minyak nabati itu bagus ya buat kita. Meskipun kita konsumsi minyak itu nggak ada masalah, tapi jangan sering-sering juga. Selain itu juga aku cocok sama toge. Ya, jadi itu adalah sayur-sayuran yang cocok sama aku pada saat itu. Bun, boleh nggak sih kalau misalnya makan oyong? Aku juga makan oyong sih pada saat itu, tapi jarang banget. Makanya
Kalau kalian mau nyobain gak apa-apa ya. Jadi sayur-sayuran yang aman sama aku pada saat itu adalah yang paling sering, boleh dibilang tiap hari aku makan itu adalah wortel. Wortel itu aku bening, kadang wortel aja, kadang wortel sama kacang panjang, kadang wortel sama bayam. Itu adalah yang paling cocok sama aku, yang paling sering ya. Jadi penyedapnya itu adalah hanya gula dan garam, dan juga aku tambahkan daun salam. Itu sih yang cocok sama aku. Kemudian selain bayam dan wortel, aku makan kacang panjang, buncis, toge, dan juga aku cocok sama oyong ya, tapi itu jarang banget. Yang paling sering adalah bayam sama wortel. Kangkung juga jarang ya. Nah, kemarin ada yang nanya, Bun, boleh nggak sih kalau kita makan jamur? Pada saat itu aku pernah cobain jamur. Kebetulan aku itu nggak bawa makan ya di kantor, makanya aku langsung ke warteg yang dekat kantor. Pada saat itu aku beli ikan tuna. Ikan tunanya itu hanya dikecapin ya, apa sih namanya, kayak dibumbuin sih, tapi aku nggak makan bumbunya, aku hanya makan ikan tunanya doang. Dan juga aku belinya itu adalah sayur jamur. Aku makan sayur jamur itu ternyata nggak cocok, perut aku tuh langsung kembung, langsung ada sensasi begah dan juga ngap. Makanya aku nggak bahas di video-video aku, karena memang aku nggak cocok sama jamur. Selain jamur, aku juga nggak cocok sama daun ubi ya. Daun ubi aku nggak cocok, daun singkong ya nggak cocok. Pernah aku masak bening daun ubi. Daun ubi itu enak ya, agak licin-licin gitu. Kalau di kampung aku dulu tuh sering banget dimasak sama daun kelor ya mama aku dulu. Tapi setelah aku kena GERD, ternyata aku nggak cocok lagi makan yang namanya daun ubi. Pada saat itu aku pernah masak sore-sore, enak, memang enak, aku tuh suka banget. Tapi setelah itu aku begah, sendawa-sendawa sampai berhari-hari. Makanya aku tuh dari situ aku memutuskan aku nggak mau lagi daun ubi dan juga daun singkong ya. Kalau aku beli padang, kalau misalnya aku beli nasi padang kan biasanya ada sayuran itu daun singkong ya. Aku tuh minta diganti dengan timun ya. Kemudian aku juga nggak pakai bumbu rendang atau bumbu yang lainnya ya. Aku tuh kadang suka ikan lele ataupun ikan bakar, apa sih namanya, bawal ya biasanya. Jadi itu adalah kalau misalnya aku lagi beli di Padang saat ini ya. Tapi kalau dulu mah nggak berani. Sekarang alhamdulillah sih aku udah sedikit-sedikit berani, tapi masih mengurangi ya. Jadi porsinya itu dikurangi, seperti itu teman-teman. Jadi itu dia adalah sayur-sayuran yang cocok sama aku. Rebung boleh nggak sih Bun? Aku kebetulan nggak pernah nyoba, makanya aku nggak bahas. Jadi yang aku bahas itu adalah hanya sayur-sayuran yang pernah aku konsumsi pada saat itu. Kemudian saat ini Bunda udah boleh makan sayur apa aja. Saat ini aku udah boleh makan sayur apa aja, termasuk kol sawi. Aku tuh udah boleh, tapi nggak sering-sering sih. Biasanya aku masaknya seminggu sekali. Kadang kalau aku masak sop pakai kol, aku tuh nggak makan kolnya, aku hanya milih-milih kentangnya atau wortelnya, itu aja sih. Kemudian kentang juga aku cocok ya, tapi biasanya kentang ini aku rebus aja, kemudian aku jadiin menu makan. Biasanya aku tambahkan dengan rebus telur ya, kemudian aku tambahkan dengan sayur-sayuran yang lain, itu menjadi menu makan siang atau menu makan malam aku. Jadi kalau kalian misalnya mau contoh ya sayur-sayuran yang cocok sama aku boleh, tapi jangan berlebihan juga, karena kalau misalnya kalian mau coba, saran aku sedikit dulu. Kalau nggak ada sensasi berarti cocok, tapi kalau misalnya ada sensasi begah-begah ataupun sendawa ataupun perih, berarti itu nggak cocok ya teman-teman ya. Jadi itu adalah sayur-sayuran yang aku konsumsi pada saat itu, dan alhamdulillah saat ini aku udah cocok. Tapi untuk cabai sampai dengan saat ini aku belum berani. Pedas cabai, pedas lada aku belum pernah ya, aku belum konsumsi. Untuk bawang merah aku udah makan, tapi bawang putih aku mengurangi. Aku sampai saat ini masih mengurangi bawang putih karena bawang putih itu adalah bergas ya. Jadi aku udah nggak konsumsi lagi bawang putih, jarang banget ya. Oke teman-teman, jadi itu adalah sayur-sayuran yang aku konsumsi. Semoga bermanfaat dan juga bisa menjadi referensi. Mungkin aku mau coba, Bunda cocok makan misalnya wortel dan lain-lain. Kalian boleh coba di rumah ya. Semoga video-video aku bermanfaat dan juga membantu kalian ya untuk penyembuhan yang lebih cepat lagi.
Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!